Hujan deras mengguyur terminal bus Malang malam itu. Di pojokan jalan sempit, berdiri sebuah warteg kecil dengan penerangan seadanya. Lampu kuning temaram menerangi meja-meja plastik yang sedikit lengket. Di dalamnya, seorang wanita dengan rambut panjang tergerai berdiri di balik etalase kaca berisi lauk pauk. Ia adalah Mirna. "Mau makan apa, Mas?" tanya Mirna dengan senyum ramah. Seorang pria kurus dengan wajah lelah duduk di bangku kayu. "Nasi sama sayur lodeh. Tambah tempe goreng." Mirna mengangguk, tangannya cekatan menyendok nasi dan menuangkan kuah lodeh ke piring pelanggan. Tapi di balik senyumnya, ada sesuatu yang dingin di matanya. "Lagi banyak yang naik bus keluar kota ya, Mas?" tanya Mirna sambil menaruh piring di meja. Pria itu mengangguk. "Iya, banyak yang cari kerja di kota besar. Susah kalau tetap di sini." Mirna tersenyum tipis, matanya melirik keluar. Hujan semakin deras. Seorang pria lain masuk, mengenakan jaket kulit lusuh. Ia duduk tanpa bicara, hanya memandangi Mirna dengan tatapan tajam. "Makan apa, Bang?" tanya Mirna. "Nasi rawon. Kuahnya banyakin." Suaranya dalam, nyaris berbisik. Mirna menatap pria itu sejenak, lalu berbalik mengambil piring. Ia menuangkan kuah rawon yang pekat ke atas nasi. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia cepat menguasai diri. "Silakan." Mirna meletakkan piring itu di meja. Pria itu menyendok rawonnya perlahan, lalu menatap Mirna. "Kuahnya enak. Beda dari yang lain." Mirna tersenyum samar. "Resep keluarga, Bang." Hening sejenak. Suara hujan di luar bercampur dengan gemuruh petir. Pria itu terus makan, sementara pelanggan pertama sudah pergi setelah membayar. "Warung ini baru, ya?" tanya pria berjaket kulit. "Belum lama, Bang. Baru beberapa bulan. Tapi langsung banyak pelanggan. Hebat." Mirna hanya tersenyum. Ia mengelap meja yang basah dengan kain lusuh. Pria itu terus mengunyah, lalu tiba-tiba menghentikan sendoknya. "Dagingnya empuk. Ini daging sapi, kan?" Mirna menatapnya. "Iya, Bang." Pria itu mengangguk pelan. "Baguslah. Soalnya di terminal ini banyak cerita aneh. Orang-orang bilang ada warung yang jual daging manusia." Mirna tertawa kecil. "Serem banget ceritanya, Bang. Saya cuma jual makanan biasa." Pria itu tersenyum tipis, lalu menghabiskan makanannya. Ia bangkit, mengeluarkan uang, dan meletakkannya di meja. Sebelum pergi, ia menatap Mirna lama. "Jangan buka warung sampai terlalu larut. Kadang, pelanggan bukan cuma manusia." Mirna menelan ludah, tapi tetap tersenyum. "Siap, Bang. Hati-hati di jalan." Pria itu pergi. Mirna menghela napas. Ia menoleh ke dapur, di mana sebuah panci besar mendidih dengan kuah hitam pekat di dalamnya. Uap panas menguar, membawa aroma yang khas. Mirna mendekat, mengangkat tutup panci, lalu mengambil centong. Di dalamnya, potongan daging mengambang, perlahan naik ke permukaan. Ia mengaduk pelan, senyumnya kembali muncul. Di luar, hujan masih deras. Terminal masih ramai. Dan warteg kecil itu tetap berdiri di sudut jalan, menunggu pelanggan berikutnya. Malam semakin larut, tapi Mirna masih duduk di balik etalase wartegnya. Terminal mulai sepi. Hanya ada beberapa orang yang duduk di bangku panjang, menunggu bus terakhir yang tak kunjung datang. Seorang lelaki tua dengan jas hujan robek berjalan masuk. Pakaiannya basah kuyup. Ia duduk tanpa permisi, menggigil kedinginan. "Makan apa, Pak?" tanya Mirna, suaranya datar. Lelaki itu menatapnya dengan mata cekung. "Apa saja yang hangat. Kuahnya yang banyak." Mirna mengangguk, tangannya bergerak mengambil piring dan menuangkan nasi. Dengan cekatan, ia menyendokkan kuah rawon ke atasnya. Aroma rempah langsung menyeruak di udara. "Silakan, Pak," katanya, mendorong piring ke hadapan si lelaki tua. Lelaki itu tak langsung makan. Ia menatap kuah hitam pekat di piringnya. Kuahnya, warnanya gelap sekali.
Mirna tersenyum kecil. Rawan memang begitu, Pak. Resep turun-temurun. Lelaki itu mengangguk dan mulai menyendok makanan ke mulutnya. Mirna memperhatikan setiap gerakannya. Lelaki itu makan perlahan, seakan mencoba merasakan setiap suapan dengan seksama. Enak, gumamnya. Dagingnya juga empuk. Mirna hanya mengangguk. Sudah terlalu banyak yang memuji daging di warungnya. Ia kembali mengelap meja, sesekali melirik ke arah lelaki tua itu. Hujan di luar mulai reda. Angin dingin bertiup masuk ke dalam warung. Lelaki itu tiba-tiba berhenti makan. Sendoknya gemetar di atas piring. "Kenapa, Pak?" tanya Mirna. Lelaki itu menelan ludah. "Rasanya, aku pernah makan ini sebelumnya." Matanya menatap Mirna penuh kecurigaan. Mirna tersenyum tipis. "Mungkin Bapak pernah makan di sini sebelumnya?" Lelaki itu menggeleng. "Bukan. Aku pernah makan daging seperti ini, waktu kecil." Ia memejamkan mata sejenak, seakan menggali ingatan yang ingin dilupakan. Saat itu, kampungku sedang dilanda kelaparan. Orang-orang mulai menghilang satu persatu. Lalu suatu malam, ibuku memberiku semangkuk sup yang aneh, dagingnya, teksturnya sama seperti ini. Mirna tetap tenang. "Itu hanya sugesti, Pak. Daging sapi memang kadang terasa berbeda kalau dimasak lama." Lelaki itu menatapnya tajam. Tangannya mengangkat sepotong daging dari piring dan memperhatikannya. "Tapi daging ini bukan sapi." Suaranya nyaris berbisik. Mirna tersenyum. "Kalau Bapak ragu, saya bisa buatkan yang lain." Lelaki itu mendadak berdiri, tubuhnya gemetar. "Aku tahu rasa ini. Aku tahu." Seketika warteg menjadi sunyi. Mirna tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan lelaki itu yang kini tampak ketakutan. "Bapak ingin ganti makanan?" tanyanya tenang. Lelaki itu menggeleng, lalu meraih tas bututnya dan berjalan mundur ke pintu. "Aku harus pergi." Tapi sebelum ia sempat melangkah keluar, seseorang masuk. Seorang pria tinggi dengan wajah kaku. Pandangannya langsung tertuju pada lelaki tua itu. "Bapak mau kemana?" tanya pria itu dengan suara berat. Lelaki tua itu menelan ludah. "Aku harus pergi." Pria itu menggeleng pelan. "Belum waktunya, Pak." Lelaki tua itu membuka mulutnya untuk bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya melebar, lalu seketika tubuhnya ambruk ke lantai. Mirna tidak bergerak. Ia hanya menatap tubuh itu tergeletak, tanpa napas. Pria tinggi itu menghela napas, lalu menatap Mirna. "Masih ada yang tersisa di dapur?" Mirna mengangguk pelan, lalu berjalan masuk ke dalam. Panci besar itu masih mendidih, mengeluarkan uap yang menguar ke seluruh ruangan. Di luar, angin berhembus kencang. Terminal kembali sunyi. Dan warteg itu tetap berdiri, menanti pelanggan berikutnya. Warteg Mirna tetap buka hingga lewat tengah malam. Hujan yang sempat reda kini turun lagi, membuat suasana semakin dingin. Mirna duduk di belakang etalase, sesekali menguap. Pelanggan terakhir sudah pergi, tapi entah kenapa ia merasa ada yang masih mengawasinya. Tiba-tiba, lonceng kecil di atas pintu berbunyi. Seorang wanita masuk. Ia mengenakan baju merah ketat, rambutnya panjang tergerai, dan matanya gelap seperti lubang tanpa dasar. Ia berjalan mendekati meja tanpa suara, lalu duduk di bangku paling pojok. Mirna menelan ludah. Ada sesuatu yang aneh dari wanita ini. "Mau makan apa, Mbak?" tanya Mirna. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke etalase, seolah sedang memilih sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. "Ada rawon?" tanyanya akhirnya, suaranya pelan dan dingin. Mirna mengangguk. "Ada, Mbak. Mau pakai nasi atau kuahnya saja?" Wanita itu tersenyum samar, tapi senyumnya terlalu lebar, terlalu lama. Mirna tak banyak bicara. Ia berbalik, menuangkan kuah rawon ke dalam mangkuk, lalu membawanya ke meja. Wanita berbaju merah itu mengangkat mangkuknya, menghirup uapnya dalam-dalam, lalu menyesap perlahan. Rasanya luar biasa,
katanya, menatap Mirna. Mirna mengangguk sopan. Terima kasih, Mbak. Resep turun-temurun. Wanita itu mengaduk kuahnya dengan sendok, lalu tersenyum. Tapi ada yang kurang. Mirna mengernyit. Kurang apa, Mbak? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah dapur, ke panci besar yang masih mendidih. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, dagingnya. Jantung Mirna berdegup lebih kencang. Saya bisa tambahkan, Mbak. Mau saya ambilkan? Wanita itu menggeleng pelan. Aku ingin daging yang masih segar. Yang belum direbus. Ruangan terasa semakin dingin. Mirna mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Mbak bercanda, iya? Wanita berbaju merah itu tersenyum lebih lebar. Aku tidak pernah bercanda soal makanan. Mirna melangkah mundur, merasa ada yang tidak beres. Wanita itu meletakkan sendoknya, lalu mencondongkan tubuh ke depan. Mirna, sudah berapa lama kau melakukan ini? Mirna tersentak. Melakukan apa? Wanita itu tertawa pelan. Jangan pura-pura. Aku bisa mencium baunya. Ia menutup matanya, menghirup udara. Aroma daging manusia yang baru saja dimasak. Mirna merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap pintu, berharap ada pelanggan lain yang datang, tapi terminal sudah terlalu sepi. Aku tidak tahu maksud Mbak, kata Mirna, mencoba tetap tenang. Wanita itu membuka matanya. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Kau lebih memilih memberi daging, atau menjadi daging? Mirna menahan napas. Tangannya tanpa sadar meraih pisau yang ada di balik meja. Wanita itu tertawa pelan, lalu berdiri. Tenang saja. Aku bukan orang yang suka membocorkan rahasia. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku bisa kembali ke sini, kapanpun aku mau. Mirna tetap diam. Wanita itu berbalik, melangkah perlahan ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. Hati-hati, Mirna. Semakin banyak yang tahu, semakin dekat ajalmu. Kemudian ia pergi. Pintu menutup perlahan di belakangnya. Mirna berdiri kaku. Tangannya masih menggenggam pisau. Di luar, suara langkah kaki wanita itu menghilang bersama hujan. Namun di udara, aroma daging rebus tetap menguar, memenuhi warteg kecil itu. Malam itu Mirna tak bisa tidur. Wartegnya sudah ditutup, tapi rasa tidak nyaman terus mengganggu pikirannya. Ia duduk di kasur tipis di belakang dapur, memeluk lutut. Kata-kata wanita berbaju merah tadi masih terngiang di kepalanya. Aku bisa mencium baunya. Mirna menghela napas panjang. Ia melirik ke dapur, ke arah panci besar yang kini tertutup rapat. Uap panasnya sudah menghilang, tapi aroma khasnya masih terasa di udara. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu belakang. Mirna menoleh cepat. Siapa yang datang selarut ini? Ia meraih pisau kecil yang selalu ia sembunyikan di bawah meja, lalu berjalan perlahan ke pintu. Siapa? Tanyanya dengan suara serendah mungkin. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan pelan yang terdengar sekali lagi. Jantung Mirna berdetak lebih cepat. Ia menggenggam erat pisaunya, lalu mengintip melalui celah pintu. Di luar gelap, hanya terlihat bayangan samar seseorang berdiri di bawah lampu redup. Mirna. Suara itu berat dan serak. Mirna mengenalinya. Dengan ragu, ia membuka pintu sedikit. Seorang pria berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan. Pak Jamal? Tanya Mirna, kaget melihat pelanggan setianya berdiri gemetar di luar. Pak Jamal, seorang sopir bus yang sering makan di wartegnya, tampak pucat. Matanya cekung dan tubuhnya menggigil. Ia menatap Mirna dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mirna, aku butuh bicara denganmu. Mirna tetap di ambang pintu, belum mempersilakan pria itu masuk. Ada apa, Pak? Kenapa selarut ini? Pak Jamal menelan ludah. Aku mimpi buruk, Mirna. Tentang warteg ini. Tentang makananku tadi sore. Mirna merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Mimpi buruk apa?
Pak Jamal mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Aku mimpi sedang makan di sini, seperti biasa. Tapi saat aku menyendok daging ke mulutku, rasanya aneh. Bukan daging sapi, bukan ayam. Sesuatu yang lain. Aku mencoba memuntahkannya, tapi mulutku tak bisa terbuka. Dan saat aku menatap piringku, aku melihat sepotong jari manusia tergeletak di sana. Mirna menggigit bibirnya. Pak, itu hanya mimpi. Pak Jamal menggeleng cepat. Tidak, Mirna. Aku terbangun dengan keringat dingin, dan entah kenapa, rasa daging itu masih ada di lidahku. Aku tidak bisa menghilangkannya. Mirna tetap diam. Ia bisa melihat tangan Pak Jamal gemetar saat pria itu berbicara. Mirna, katakan padaku, dari mana kau mendapatkan daging untuk warteg ini? Seketika, suasana menjadi lebih mencekam. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Mirna menarik napas panjang. Ia menatap pria itu dalam-dalam. Pak Jamal, aku pikir Bapak harus pulang. Bapak hanya terlalu lelah, mungkin juga masuk angin. Jangan berpikir macam-macam. Pak Jamal tetap berdiri di tempatnya. Aku tidak bisa tidur kalau belum tahu jawabannya. Mirna menggenggam pisaunya lebih erat. Bapak percaya padaku, kan? Aku hanya seorang pedagang. Aku tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Pak Jamal terdiam. Ia menatap Mirna lama, lalu menunduk. Aku ingin percaya, Mirna. Aku benar-benar ingin. Tapi rasa itu, rasa daging di mulutku, aku tidak bisa menghilangkannya. Hujan semakin deras. Mirna bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Ia melirik ke dapur sebentar, lalu kembali menatap Pak Jamal. Pak, pulanglah. Ini sudah larut. Pak Jamal menghela napas panjang. Ia mundur selangkah, lalu menatap Mirna sekali lagi. Kalau aku menemukan sesuatu, aku akan kembali, Mirna. Mirna tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu perlahan, meninggalkan pria itu berdiri sendirian di bawah derasnya hujan. Di dalam, ia bersandar di pintu, menggenggam pisau lebih erat. Aroma daging itu masih ada. Tidak peduli seberapa banyak ia mencoba mengabaikannya, bau itu tetap melekat di udara. Dan kini, seseorang sudah mulai curiga. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah Pak Jamal pergi, Mirna mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan radio tua di dapur, berharap suara musik bisa mengalihkan pikirannya. Tapi tetap saja, aroma daging itu masih melekat di udara. Suara pintu depan tiba-tiba berderit pelan. Mirna menoleh cepat. Padahal, ia yakin sudah menguncinya. Siapa di sana? Suaranya terdengar ragu. Tidak ada jawaban. Tapi langkah kaki terdengar di dalam warteg. Pelan, seperti seseorang sedang mengendap-endap. Mirna menggenggam pisau yang masih ada di tangannya. Ia berjalan ke arah ruang makan, napasnya tertahan di tenggorokan. Di sana, berdiri seseorang yang tidak dikenalnya. Seorang pria kurus dengan wajah pucat dan mata cekung, mengenakan jaket lusuh dan celana kotor. Warteg sudah tutup, kata Mirna, mencoba terdengar tegas. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah dapur, ke panci besar yang tertutup rapat. Lalu, dengan suara serak, ia bertanya, masih ada sisa makanan? Mirna ragu sejenak. Tidak ada. Pria itu tersenyum tipis. Aku lapar, Mbak. Sangat lapar. Mirna menelan ludah. Ada sesuatu yang aneh dari pria ini. Caranya berdiri, caranya menatap, seperti seseorang yang sudah lama tidak melihat cahaya matahari. Besok pagi saja, ya. Sekarang sudah tengah malam. Pria itu masih diam di tempatnya, lalu ia berjalan perlahan ke salah satu meja dan duduk. Aku hanya ingin makan sesuatu, apa saja. Mirna mulai kehilangan kesabaran. Saya bilang, warteg sudah tutup. Kalau lapar, cari tempat lain. Pria itu mengangkat kepalanya, menatap Mirna lurus-lurus. Aku tidak mencari sembarang makanan, Mirna. Aku ingin yang spesial. Jantung Mirna berdetak lebih cepat. Kamu siapa? Pria itu tersenyum.
Orang yang tahu apa yang kau lakukan. Darah Mirna seperti berhenti mengalir. Ia mengeratkan genggaman pada pisau di tangannya. Saya tidak mengerti maksud kamu. Pria itu tertawa kecil, suara tawanya serak dan dingin. Jangan berpura-pura bodoh. Bau itu masih ada. Sangat kuat. Seperti darah yang belum sepenuhnya hilang. Mirna melangkah mundur. Pergi dari sini sekarang juga, atau saya teriak. Pria itu tetap duduk. Silakan. Tapi apa kamu yakin tidak akan menarik lebih banyak perhatian? Mirna terdiam. Tangannya gemetar. Pria itu bersandar di kursi. Aku tidak akan macam-macam. Aku hanya ingin makan. Mungkin, sesuatu dari panci di dapur itu. Tidak ada makanan untukmu, bentak Mirna. Pria itu terkekeh. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mencari sendiri. Ia tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah dapur. Mirna panik. Dengan cepat, ia melangkah ke depan pria itu, menghalangi jalannya. Aku bilang, tidak ada makanan lagi. Pria itu menatap Mirna lama, lalu tersenyum miring. Baiklah, kalau kau tidak mau memberikannya, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Suara Mirna bergetar. Pria itu mencondongkan tubuhnya sedikit. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang kau lakukan, asal kau memberikan aku sesuatu sebagai ganti. Mirna menggertakkan giginya. Kamu mau apa? Pria itu menatap matanya dalam-dalam, lalu berbisik, daging segar. Mirna merasakan perutnya bergejolak. Ia ingin berteriak, ingin mengusir pria ini secepatnya. Tapi sesuatu menahannya. Tatapan pria itu terlalu dalam. Terlalu penuh rahasia. Aku akan kembali besok malam, lanjutnya. Pastikan aku punya sesuatu untuk dimakan. Ia kemudian berjalan santai ke pintu, membukanya, lalu menoleh sekali lagi. Jangan coba-coba lari, Mirna. Aku tahu semua tentangmu. Aku tahu apa yang kau simpan di dalam panci itu. Lalu ia pergi, menghilang ke dalam gelapnya malam. Mirna berdiri terpaku di tempatnya. Tangannya masih gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia baru saja mendapatkan pengunjung tak diundang. Dan sekarang, ia harus memilih. Memenuhi permintaan pria itu, atau menghadapi akibatnya. Mirna menghabiskan sisa malam dengan duduk di dapur, menatap kosong ke panci besar di hadapannya. Kata-kata pria misterius itu masih bergaung di kepalanya. Daging segar. Tangannya mengepal. Siapa pria itu? Dari mana dia tahu? Dan yang lebih penting, seberapa banyak yang sudah dia ketahui? Pagi datang tanpa Mirna sadari. Ia terkejut saat mendengar suara ketukan di pintu depan warteg. Dengan napas yang masih tersengal, ia berdiri dan melangkah ke arah pintu. Saat dibuka, seorang pria tua dengan kemeja lusuh berdiri di sana. Pak Jamal. Mirna, aku ingin bicara lagi. Mirna menelan ludah. Pak, saya sibuk. Warteg baru mau buka. Pak Jamal melirik ke dalam. Matanya menyipit, meneliti sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak akan lama. Hanya ingin tahu satu hal. Mirna menghela napas. Apalagi, Pak? Pak Jamal mendekat. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Siapa pria yang datang ke sini tadi malam? Darah Mirna seolah membeku. Saya tidak tahu maksud Bapak. Pak Jamal tersenyum tipis, tapi matanya tetap tajam. Aku melihatnya keluar dari warteg ini. Aku mengenalnya, Mirna. Dia bukan orang biasa. Mirna menggenggam erat kain celemeknya. Pak Jamal, kalau Bapak hanya mau menuduh saya yang aneh-aneh, lebih baik pergi. Pak Jamal menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas. Kalau kau butuh bantuan, bilang saja, Mirna. Aku bisa membantumu. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan pergi. Mirna menutup pintu cepat-cepat. Napasnya masih memburu. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa Pak Jamal mengenalnya? Hari itu berjalan seperti biasa, meski di dalam kepalanya, segala kemungkinan buruk terus berputar.
Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan melayani pelanggan, tapi tetap saja perasaannya tak tenang. Malam datang lebih cepat dari yang ia kira. Saat warteg sepi dan lampu-lampu jalan mulai redup, Mirna duduk di sudut ruangan, menunggu. Dan tepat seperti yang dijanjikan, pria itu kembali. Ia datang tanpa suara, tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu warteg. "Kau sudah menyiapkan sesuatu untukku?" tanyanya dengan nada santai. Mirna mengatur napas. "Siapa kamu sebenarnya?" Pria itu tersenyum miring. "Itu bukan pertanyaan yang seharusnya kau tanyakan, Mirna. Yang lebih penting adalah, apakah kau sudah mengambil keputusan?" Mirna menatap pria itu tajam. "Kalau aku menolak?" Pria itu terkekeh, lalu berjalan masuk tanpa diundang. Ia duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. "Kalau kau menolak, aku akan memberitahu semua orang. Tentang warteg ini. Tentang rahasia yang kau simpan di panci itu." Mirna mengepalkan tangan. "Aku bisa membunuhmu sekarang juga." Pria itu tertawa pelan. "Kau bisa mencobanya. Tapi aku rasa kau tidak ingin membuat keadaan menjadi lebih buruk, kan?" Mirna tetap diam. Dadanya naik turun menahan amarah. Pria itu bersandar ke belakang. "Dengar, Mirna. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Aku hanya ingin bagian kecil dari apa yang kau punya. Tidak lebih. Kau tetap bisa berjualan, tetap bisa menjalani hidupmu, hanya saja, aku ingin ikut menikmati hasil usahamu." Mirna menggertakkan gigi. "Dan kalau aku setuju?" Pria itu tersenyum. "Kau akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Mirna menatap panci besar di dapurnya. Aroma khas itu masih tercium. Ia tahu, sekali ia mengatakan, "Ya," maka ia tak akan bisa kembali. Pria itu bangkit berdiri. "Pikirkan baik-baik, Mirna. Aku akan datang lagi besok malam. Dan saat itu, aku harap kau sudah membuat keputusan yang benar." Tanpa menunggu jawaban, pria itu melangkah pergi, meninggalkan Mirna sendirian di warteg yang terasa semakin mencekam. Malam itu, Mirna menatap dapurnya lama. Ia tahu, hidupnya baru saja mencapai persimpangan yang tidak bisa diputar kembali. Malam itu, Mirna duduk di dapur warteg dengan pikiran yang kalut. Kata-kata pria misterius itu terus terngiang di kepalanya. Jika ia setuju, apa yang akan terjadi? Jika menolak, apakah pria itu benar-benar akan membongkar rahasianya? Ia melirik ke arah panci besar yang masih tertutup rapat. Di dalamnya, sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada. Sesuatu yang, jika orang lain tahu, bisa menghancurkan semuanya. Ketukan di pintu depan mengagetkannya. Mirna menelan ludah. Sudah waktunya. Dengan tangan gemetar, ia melangkah ke depan dan membuka pintu. Pria itu berdiri di sana, masih dengan senyum misteriusnya. "Jadi?" tanyanya pelan. Mirna menelan ludah. Aku butuh jaminan." Pria itu tersenyum lebih lebar. "Tentu saja. Masuklah, kita bicara lebih nyaman." Mereka duduk di meja panjang, di bawah cahaya lampu yang temaram. Mirna bisa melihat lebih jelas wajah pria itu. Kulitnya pucat, seolah jarang terkena sinar matahari. Matanya cekung, tapi sorotnya tajam, seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Mirna. Pria itu mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. "Sederhana saja, Mirna. Aku ingin ikut menikmati bagian dari hasil usahamu." Mirna mengerutkan kening. "Maksudmu, makanan dari panci itu?" Pria itu mengangguk. "Betul sekali. Kau sudah mendapatkan sesuatu yang istimewa dari apa yang kau lakukan. Dan aku ingin berbagi." Mirna menghela napas panjang. "Dan kalau aku setuju?" Pria itu bersandar di kursinya. "Kau akan mendapatkan perlindungan. Tidak ada yang akan mengganggumu. Tidak ada yang akan bertanya-tanya tentang warteg ini, tentang asal-usul makananmu. Kau bisa terus berjualan, tanpa perlu takut lagi." Mirna menggigit bibir. Itu memang penawaran yang menarik. Tapi tetap saja,
Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Mirna, suaranya bergetar. Pria itu tertawa pelan. "Seseorang yang sudah lama ada di sekitar sini, tapi tak pernah kau sadari keberadaannya. Seseorang yang, sama sepertimu, juga memiliki rahasia yang harus dijaga." Mirna menatap pria itu lekat-lekat. "Bagaimana aku bisa percaya padamu?" Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Karena aku bisa membantumu. Dan karena, Mirna, kau tidak punya pilihan lain." Keheningan menyelimuti warteg. Mirna meremas celemeknya, hatinya masih bimbang. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini terus," gumamnya. Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Tapi kau sudah melakukannya, bukan? Dan sejauh ini, semuanya berjalan dengan baik. Kenapa berhenti sekarang?" Mirna terdiam. Kata-kata pria itu ada benarnya. Ia sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Tidak ada jalan untuk kembali. "Baik," kata Mirna akhirnya. "Tapi aku punya satu syarat." Pria itu mengangkat alis. "Apa itu?" Mirna menarik napas dalam. "Aku ingin tahu, sampai kapan ini akan berlangsung? Aku tidak mau terjebak selamanya." Pria itu tersenyum tipis. "Selama kau ingin tetap hidup, Mirna. Selama kau ingin warteg ini tetap berjalan. Dan selama kau bisa memenuhi bagianmu dalam perjanjian ini." Mirna merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu, ia baru saja membuat kesepakatan yang mungkin tidak akan bisa ia batalkan. Pria itu bangkit dari kursinya. "Baiklah. Aku akan datang setiap malam, mengambil bagianku. Pastikan kau selalu punya sesuatu untukku." Mirna hanya bisa mengangguk. Pria itu melangkah menuju pintu, tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Oh, satu lagi, Mirna. Jangan pernah mencoba mengingkari perjanjian ini. Karena kalau itu terjadi, kau akan tahu sendiri akibatnya." Lalu ia menghilang ke dalam gelapnya malam. Mirna terduduk di kursinya, tangannya masih gemetar. Ia baru saja menjual sesuatu yang lebih berharga dari sekadar makanan. Ia baru saja menjual jiwanya. Malam itu, Mirna tidak bisa tidur. Perjanjian dengan pria misterius itu terus mengganggu pikirannya. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Setiap malam, pria itu akan datang untuk mengambil bagiannya. Dan ia harus selalu menyediakan sesuatu untuknya. Pagi datang, dan warteg kembali buka seperti biasa. Pelanggan mulai berdatangan. Beberapa pelanggan baru tampak berdiri ragu di depan warteg sebelum akhirnya masuk dan duduk. "Bu Mirna, saya dengar dari orang-orang kalau warteg ini makanannya enak sekali. Apa benar?" tanya seorang pria muda dengan ransel besar. Mirna tersenyum tipis. "Coba saja, Mas. Kalau tidak enak, tidak usah bayar." Pria itu tertawa. "Wah, berani sekali, Bu. Baiklah, saya pesan nasi campur. Pakai kuah banyak, ya." Mirna mengangguk dan mulai menyiapkan pesanan. Namun, saat ia menuangkan kuah dari panci besar ke atas nasi, sesuatu terasa aneh. Aroma kuah itu lebih tajam dari biasanya. Lebih menggoda. Bahkan Mirna sendiri merasa perutnya mulai bergejolak hanya dengan menghirupnya. Pria muda itu mulai makan. Tak butuh waktu lama sebelum ia meletakkan sendoknya dan menatap Mirna dengan mata berbinar. "Astaga, ini enak sekali. Rasanya beda dari semua makanan yang pernah saya coba. Apa rahasianya, Bu?" Mirna tersenyum samar. "Resep keluarga, Mas. Sudah turun-temurun." Pria itu mengangguk cepat. "Kalau begini, saya harus makan di sini lagi sebelum naik bus nanti malam." Mirna hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang ganjil. Sejak siang, pelanggan terus berdatangan. Bahkan beberapa pelanggan lama yang jarang mampir kini datang kembali, memesan makanan dengan lahap. "Mirna, kuah sayurmu ini ada yang baru ya? Rasanya makin enak," seru seorang ibu-ibu yang sudah langganan sejak lama. Mirna hanya tersenyum dan kembali ke dapur. Ia membuka panci besar itu, menatap isinya dalam diam.
Tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Tapi kenapa rasanya bisa berubah seperti ini? Saat malam menjelang dan warteg mulai sepi, pria itu datang seperti biasa. Ia duduk di kursi favoritnya, mengetuk-ngetukkan jari di meja. "Bagaimana hari ini, Mirna?" tanyanya dengan senyum samar. Mirna menatapnya tajam. "Apa yang kau lakukan pada makananku?" Pria itu terkekeh pelan. "Aku hanya membantumu sedikit. Bukankah kau melihat hasilnya?" Mirna menggeleng. Rasanya terlalu berbeda. Pelanggan jadi ketagihan. Ini bukan sekadar makanan biasa lagi, kan? Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Mirna, kau sudah membuat perjanjian denganku. Aku hanya memastikan bisnismu berjalan dengan lancar. Kau harus berterima kasih." Mirna mengepalkan tangannya. Ia merasa telah kehilangan kendali. Ia memang ingin wartegnya laris, tapi bukan dengan cara ini. "Dan kalau aku ingin berhenti?" tanyanya pelan. Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum. "Mirna, perjanjian ini bukan sesuatu yang bisa kau batalkan begitu saja. Kau tahu itu, bukan?" Mirna merasa napasnya sesak. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tapi apa gunanya? Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Pria itu bangkit dari tempat duduknya. "Satu hal yang harus kau ingat, Mirna. Rasa makananmu kini sudah berbeda. Orang-orang akan terus datang. Mereka akan terus mencari rasa itu. Dan kau harus terus memberikannya kepada mereka." Mirna menatapnya tanpa kata. Pria itu tertawa pelan, lalu melangkah pergi meninggalkan warteg. Saat pintu tertutup, Mirna menatap panci besar di dapurnya dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu satu hal yang pasti. Tidak ada jalan keluar dari ini semua. Malam di warteg semakin ramai. Pelanggan datang tanpa henti, bahkan ada yang rela antre di luar hanya untuk mencicipi makanan buatan Mirna. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring, tawa pelanggan terdengar di setiap sudut. Semua orang seolah ketagihan. Mirna berdiri di balik meja dapur, menatap panci besar itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingat betul bagaimana beberapa minggu lalu, wartegnya hampir gulung tikar. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbalik. Semua berkat perjanjian itu. Seorang pria tua dengan baju lusuh mendekat ke meja. Ia menatap Mirna dengan mata yang cekung dan suara serak. "Enduk, ini makanan apa sebenarnya? Kenapa aku merasa berbeda setelah memakannya?" Mirna tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Makanan biasa, Pak. Mungkin Bapak hanya lapar." Pria itu menggeleng. "Tidak. Ini bukan rasa biasa. Aku merasa lebih segar, lebih kuat, tapi juga, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhku." Mirna tak menjawab. Ia hanya menunduk dan kembali ke dapur. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, seseorang menepuk pundaknya. "Mirna, aku butuh bicara denganmu." Mirna menoleh. Seorang pemuda dengan jaket hitam berdiri di sana. Matanya menatap tajam, seolah tahu sesuatu yang Mirna sembunyikan. "Aku tidak melayani pesanan khusus," jawab Mirna dingin. Pemuda itu menyeringai. "Aku bukan pelanggan biasa. Aku tahu apa yang kau lakukan. Dan aku tahu asal-usul makanan ini." Mirna merasakan darahnya berdesir. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berusaha terlihat tenang. "Aku tidak mengerti maksudmu." Pemuda itu mendekat, suaranya semakin pelan. "Aku tahu bahan rahasia yang membuat warteg ini begitu laris. Kau pikir bisa terus menyembunyikannya? Kau pikir mereka tidak akan sadar?" Mirna menggigit bibir. Ia tak tahu siapa pemuda ini dan dari mana ia mendapatkan informasi itu. Tapi satu hal yang pasti, ia harus berhati-hati. "Pergi dari sini. Aku tidak ingin ada masalah," kata Mirna, mencoba mengusirnya. Tapi pemuda itu hanya tertawa kecil. "Masalah? Mirna, masalah sebenarnya adalah kau. Dan aku yakin, kau sendiri tahu bahwa perjanjian yang kau buat, bukan sesuatu yang bisa bertahan lama." Mirna tak bisa menyangkalnya. Sejak awal,
Ia tahu ada risiko. Tapi semakin dalam ia terjebak, semakin sulit baginya untuk keluar. Sebelum pemuda itu pergi, ia menatap Mirna sekali lagi. Berhenti sebelum terlambat. Aku serius. Ada harga yang harus dibayar untuk semua ini. Dan kau tidak akan sanggup membayarnya. Mirna hanya diam, matanya mengikuti langkah pemuda itu sampai menghilang di keramaian. Malam itu, saat warteg mulai sepi, pria misterius itu datang seperti biasa. Kali ini, ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di depan pintu, memperhatikan Mirna dengan sorot mata tajam. Ada seseorang yang tahu, kata Mirna tanpa basa-basi. Pria itu tidak tampak terkejut. Ia hanya tersenyum. Dan apa yang akan kau lakukan? Mirna menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak ingin ini terus berlanjut. Aku ingin keluar. Pria itu tertawa kecil. Keluar? Mirna, kau masih belum mengerti, ya? Tidak ada jalan keluar. Kau sudah terlalu dalam. Aku akan menutup warteg ini, kata Mirna tegas. Pria itu mendekat, suaranya berubah lebih dingin. Cobalah. Lihat apa yang akan terjadi. Mirna terdiam. Ia tahu, ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Mirna, pria itu berbisik, kau tidak bisa berhenti. Rantai ini sudah mengikatmu. Dan semakin kau mencoba melawan, semakin kuat cengkeramannya. Mirna merasa tubuhnya lemas. Ia menatap wartegnya yang kini sunyi. Aroma kuah yang dulu menggugah selera kini terasa seperti sesuatu yang menjeratnya dalam kegelapan. Ia sudah terperangkap. Dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar. Warteg Mirna semakin penuh. Orang-orang berdesakan, menunggu giliran. Tak ada yang peduli betapa anehnya situasi ini. Mereka hanya ingin makan. Mereka haus akan rasa yang ada dalam kuah itu. Mirna berdiri di dapur, menatap panci besar di depannya. Ia tahu ini bukan makanan biasa lagi. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Tapi bagaimana caranya menghentikan semua ini? Di luar, suara gaduh semakin keras. Orang-orang mulai mengetuk meja dengan gelisah. Bu Mirna, kuahnya mana? Kami butuh makan, seru salah satu pelanggan dengan mata merah menyala. Mirna menggigit bibirnya. Mereka bukan manusia biasa lagi. Mereka berubah. Makanan ini telah membuat mereka kecanduan dengan cara yang tak masuk akal. Tiba-tiba, pintu warteg terbuka lebar. Pria misterius itu masuk dengan langkah santai, tapi matanya penuh kemenangan. Ia menatap Mirna, lalu panci besar itu. Mirna, katanya pelan, sudah saatnya. Mirna menggeleng. Aku ingin berhenti. Aku tidak mau ini lagi. Pria itu terkekeh. Berhenti? Lihatlah mereka. Mereka sudah menjadi bagian dari ini semua. Kau pikir bisa menghentikan sesuatu yang sudah berjalan sejak ini? Mirna menoleh ke pelanggan-pelanggannya. Mereka bukan lagi manusia biasa. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar, mata mereka kosong, seperti bayangan yang dikendalikan sesuatu yang lebih besar. Mirna tahu, ia harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia meraih panci besar itu dan membawanya ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Mereka menatap panci itu dengan penuh harap, seolah itu adalah satu-satunya hal yang mereka butuhkan untuk tetap hidup. Kalian semua, teriak Mirna. Ini kuah terakhir. Setelah ini, tidak ada lagi. Suasana hening. Semua orang menunggu. Lalu, dengan cepat, Mirna membalikkan panci itu. Kuah merah pekat tumpah ke lantai, mengalir seperti darah. Orang-orang berteriak. Mereka berhamburan, berebut menjilati lantai, menangis, menjerit seperti orang kesurupan. Mereka menampar wajah mereka sendiri, mencakar tangan mereka, menggigit bibir sampai berdarah. Mereka benar-benar kehilangan kendali. Pria misterius itu tetap berdiri tenang. Ia menggeleng pelan. Mirna, kau membuat kesalahan besar. Tiba-tiba, lantai warteg bergetar. Aroma busuk menyeruak dari bawah tanah. Suara geraman menggema di dalam ruangan.
Dinding warteg mulai berubah, seolah-olah ada sesuatu yang merayap dari dalamnya. Mirna mundur. Apa yang terjadi? Pria itu tersenyum tipis. Kau melanggar perjanjian. Dan sekarang, kau harus menanggung akibatnya. Dari lantai yang retak, sesuatu mulai keluar. Tangan-tangan kurus dengan kuku panjang menyembul dari bawah. Wajah-wajah tanpa mata muncul dari kegelapan, mulut mereka menganga lebar, meneteskan sesuatu yang kental dan hitam. Orang-orang di warteg berteriak ketakutan. Beberapa mencoba lari, tapi pintu sudah menghilang. Warteg itu bukan lagi warteg. Itu bukan lagi tempat manusia. Mirna menatap pria itu dengan putus asa. Kumohon, hentikan ini. Pria itu menggeleng pelan. Kau tahu, Mirna? Satu-satunya cara menghentikan ini adalah menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar. Seketika, Mirna sadar. Ia adalah gantinya. Tanpa bisa melawan, tangan-tangan itu meraihnya, menariknya ke dalam lantai yang kini berubah seperti lumpur pekat. Tubuhnya tenggelam perlahan, suara jeritannya bergema di dalam warteg yang kini dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Pelanggan yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan mata penuh ketakutan. Mereka berusaha menjauh, tapi tubuh mereka membeku, seolah-olah mereka hanya bisa menonton. Saat kepala Mirna hampir tenggelam sepenuhnya, pria itu mendekat dan berbisik ke telinganya. Selamat datang di sisi lain, Mirna. Kau tidak akan pernah lapar lagi. Seketika, warteg itu lenyap. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Orang-orang yang pernah makan di sana menghilang tanpa jejak. Terminal bus yang biasanya ramai kini terasa lebih sunyi. Warteg di sudut terminal itu, tidak ada bekasnya. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Hanya satu hal yang tersisa. Aroma kuah yang samar-samar masih tercium di udara. Tamat.